Dalam praktik berwudu, terdapat perbedaan antara 4 mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Berikut adalah ringkasan perbedaan tersebut. Mazhab Hanafi memiliki lebih banyak rukun dan gerakan dalam wudu, termasuk cara khusus dalam membersihkan telinga menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Mazhab Maliki menekankan pada mencuci kaki terlebih dahulu, kemudian berkumur-kumur dan mencuci tangan-tangan. Mazhab Syafi'i mengikuti urutan yang cukup standar, dimulai dari mencuci kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan kaki. Mazhab Hanbali dikenal dengan penggunaan air yang lebih sedikit, seperempat dari jumlah yang digunakan oleh mazhab lain, dan menekankan pada mengusap kepala dan telinga. Uraiannya adalah, rukun wudu menurut mazhab Hanafi terdiri dari 4 hal utama. 1. Mencuci wajah dari batas rambut kepala sampai dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. 2. Mencuci kedua tangan sampai siku. 3. Mengusap kepala sekali dan meratakan air yang terkena pada seluruh permukaan kepala. 4. Mencuci kaki hingga mata kaki, dimulai dari jari kaki kanan. Selain rukun, ada juga beberapa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan saat wudu menurut mazhab Hanafi, seperti membaca basmalah di awal wudu, bersiwak, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, dan mengusap seluruh kepala serta telinga. Rukun wudu menurut mazhab Maliki ada 7, yaitu 1. Membaca niat di awal wudu. 2. Membasuh wajah, termasuk menghilangkan apapun yang menghalangi air sampai ke kulit. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku, termasuk menghilangkan kotoran di bawah kuku. 4. Mengusap seluruh bagian kepala, termasuk rambut. 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, termasuk menghilangkan kotoran di bawah kuku. 6. Muwalat, yaitu berkesinambungan dalam berwudu tanpa terputus-putus. 7. Menggosok anggota tubuh yang dibasuh dengan air, dari tangan hingga kaki di setiap gerakan. Selain itu, ada juga sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu. Rukun wudu menurut mazhab Syafi'i adalah 6 hal yang harus dilakukan. 1. Niat. Niat dilakukan di dalam hati ketika hendak memulai wudu, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh wajah. Membasuh seluruh wajah dari tempat tumbuhnya rambut di dahi hingga bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari hingga siku, termasuk bagian dalam lipatan siku. 4. Mengusap sebagian kepala. Mengusap kepala cukup dengan mengusap sebagian saja, tidak perlu seluruhnya. 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kaki dari ujung jari hingga mata kaki, termasuk sela-sela jari. 6. Tertib melakukan semua rukun wudu secara berurutan tanpa terputus. Selain itu, ada juga sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu, seperti bersiwak sebelum wudu, berkumur-kumur, dan menghirup air ke dalam hidung. Rukun wudu menurut mazhab Hanbali adalah sebagai berikut. 1. Niat. Niat dilakukan di dalam hati sebelum memulai wudu. 2. Membasuh wajah. Membasuh seluruh wajah dari tempat tumbuhnya rambut di dahi hingga bawah dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari hingga siku. 4. Mengusap kepala. Mengusap seluruh bagian kepala termasuk rambut. 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kaki dari ujung jari hingga mata kaki, termasuk sela-sela jari. 6. Tertib melakukan semua rukun wudu secara berurutan tanpa terputus. 7. Muwalat, berkesinambungan dalam berwudu tanpa ada jeda yang lama sehingga bagian yang telah dibasuh tidak mengering. Itulah rukun wudu yang harus dipenuhi dalam mazhab Hanbali. Selain itu, ada juga sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu, seperti bersiwak sebelum wudu, berkumur-kumur, dan menghirup air ke dalam hidung. Adapun sunnah wudu adalah 1. Membaca basmalah saat memulai wudu. 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali. 3. Berkumur-kumur. 4. Membasuh lubang hidung dengan air. 5. Membasuh wajah 3 kali dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. 6. Membasuh kedua tangan hingga siku diawali dari bagian kanan sebanyak 3 kali. 7. Mengusap sebagian kepala. Mengusap kepala adalah salah satu langkah penting dalam wudu. Berikut adalah cara mengusap kepala saat wudu yang benar menurut sunnah. Membasahi kedua telapak tangan dengan air. Meletakkan kedua tangan di atas kepala dengan ujung jari-jari di garis rambut depan. Mengusap ke belakang hingga ke tengkuk dengan kedua telapak tangan. Mengembalikan tangan ke depan hingga ke tempat semula di garis rambut depan. Cara ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan bagi perempuan yang berambut panjang atau memakai hijab, mereka dapat mengusap rambutnya dari depan ke belakang atau cukup sampai ke tengkuk tanpa perlu mengembalikan tangan ke depan. Ini adalah tata cara yang disunahkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. 8. Mengusap telinga saat wudu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Berikut adalah cara mengusap telinga yang benar. Mengambil air baru, tidak menggunakan air bekas mengusap kepala untuk mengusap telinga. Mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari dari bawah ke atas. Memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga dan memutar-mutar pada lipatan-lipatan telinga untuk mengusap bagian dalamnya. Menempelkan kedua telapak tangan yang basah pada kedua telinga untuk memastikan meratanya usapan air. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengusap telinga adalah sunnah, sementara menurut mazhab Hambali dan sebagian Malikiyah, hal ini dianggap wajib. Mengusap telinga dilakukan setelah mengusap kepala dalam urutan wudhu. 10. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dimulai dari kaki kanan sebanyak 3 kali. Mengusap kaki saat wudhu adalah salah satu langkah yang penting dan harus dilakukan dengan benar. Berikut adalah cara mengusap kaki saat wudhu menurut sunnah. Membasahi tangan dengan air. Membasuh kaki kanan terlebih dahulu, mulai dari ujung jari hingga ke atas mata kaki, sebanyak 3 kali. Membasuh kaki kiri dengan cara yang sama, juga sebanyak 3 kali. Pastikan seluruh bagian kaki terbasuh air, termasuk sela-sela jari. Jika Anda memakai kaos kaki atau sepatu yang memenuhi syarat huf seperti dalam kondisi suci sebelumnya, Anda dapat mengusap bagian atas huf atau kaos kaki 1 kali sebagai pengganti dari membuka dan membasuh kaki. Huf adalah penutup kaki yang biasanya terbuat dari kulit atau bahan lain yang serupa. Huf mencakup kaki hingga mata kaki dan digunakan sebagai pengganti membasuh kaki dalam berwudu bagi mereka yang sudah memakainya dalam keadaan suci. Huf memberikan kemudahan bagi umat Islam, terutama dalam kondisi safar atau musim dingin, karena memungkinkan mereka untuk mengusap huf sebagai ganti dari membasuh kaki. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar mengusap huf ini sah, seperti huf harus suci dan dipakai setelah bersuci dari hadas kecil maupun besar. Ini adalah kemudahan yang diberikan dalam Islam untuk kondisi tertentu seperti safar atau ketika sulit untuk melepas kaos kaki atau sepatu. 11. Membaca doa setelah wudhu. Itulah tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Praktik ini merupakan bagian penting dari ibadah dan kebersihan dalam Islam. Poin yang paling penting agar wudhu sah adalah 1. Islam, wudhu hanya sah bagi mereka yang beragama Islam. 2. Tamyiz. Orang yang melakukan wudhu harus memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan buruk, biasanya dicapai pada usia sekitar 7 tahun. 3. Air suci dan mensucikan. Air yang digunakan untuk wudhu haruslah air yang suci dan dapat mensucikan. 4. Tidak ada penghalang, tidak boleh ada penghalang yang mencegah air sampai ke kulit, seperti cat kuku atau getah. 5. Suci dari hadas besar. Orang yang berwudhu harus bebas dari hadas besar dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. 6. Niat. Harus ada niat yang jelas untuk melakukan wudhu sebagai ibadah dan persiapan untuk salat. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar wudhu dianggap sah dan diterima dalam Islam. Selain itu, ada juga beberapa sunnah yang disarankan untuk dilakukan saat wudhu, seperti bersiwak sebelum wudhu, membaca basmalah, dan membaca doa setelah wudhu.